Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh beban diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi teman-teman pemuda dan jemaat semua yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Teman-teman semua dan jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau sampai detik ini, di sepanjang tahun ini, kita boleh bisa menjalani kehidupan kita, menerima segala sesuatu dari Tuhan, dan terlebih kita boleh bisa menjalani kehidupan kita sampai detik ini. Teman-teman semua dan jemaat sekalian, tanpa kita sadari, selama kita menjalani kehidupan kita, itu semua sudah terangkai, jelas, dan diatur di dalam sebuah narasi yang Tuhan sudah buat bagi kita. Teman-teman semua, kita bersyukur jikalau Tuhan yang ada di atas sana melihat kita dan sekali lagi menemani kita dalam proses kehidupan kita. Dan terlebih membuat dan menemani kita dalam sepanjang kehidupan kita. Teman-teman, sebagaimana Dia yang berada di puncak sana, Dia yang layak, dan Dia yang seharusnya kita puja dan kita berikan hormat dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita datang di hadirat Tuhan, mengagumi kelayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Mari kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita katakan bersama-sama, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita katakan sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak di
Kau yang layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau dalam proses kehidupan kami Tuhan, kami boleh Tuhan merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau membuktikan Tuhan bahwa Engkau memberikan kami penyertaan, pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau sampai detik ini Tuhan, kami mengeluh Tuhan, kami mempertanyakan posisi Tuhan dalam kehidupan kami. Iman kami turun Tuhan, dan kami tidak lagi memandang kepada Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang Tuhan, menyadari ketidaklayakan kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami yang tidak layak, kami yang seharusnya Tuhan masuk ke dalam neraka, tapi Engkau mengubah narasi dalam kehidupan kami. Engkau mengubah takdir kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan, hari ini datang di hadirat-Mu. Tuhan, kami menyadari ketidaklayakan kami Tuhan. Dan kami mau kembali sekali lagi untuk menaruh harapan kami hari ini, kapanpun, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Bentuk kami dan sampaikan Tuhan hal-hal yang Kau ingin sampaikan pada kami hari ini. Kami siap dan kami mau menyerahkan hati kami ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan Engkau berbicara melalui kami Tuhan. Berbicara melalui apapun yang ada dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Sama seperti kehidupan kita saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan yang telah merancang narasi dalam kehidupan kita boleh menyertai kita dan terlebih memberikan harapan dalam kehidupan kita. Teman-teman semua, kehidupan kita sama seperti perahu di tengah samudra. Terkadang kita ingin menjadi seorang kapten dan kita ingin mengatur kehidupan kita sendiri. Tapi terkadang bagaimana sebuah perahu dapat mengarungi lautan yang sama sekali belum dijelajahi manusia. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan yang agung, Dia yang membuat narasi dalam kehidupan kita, memanggil kembali kita yang sesat untuk dipimpin kembali mengarungi lautan yang luas ini. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita angkat satu pujian kembali. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Oh, ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey, yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Oh, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Oh, ku kan selalu kembali
padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh, hey, haleluya. Kita katakan, aku karya indahmu Tuhan. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh, ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Oh, cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Teman-teman semua, Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman semua, di momen yang indah ini, di ibadah hari ini, sekali lagi kita boleh bisa merasakan kehadirat Tuhan melalui pujian kita. Dan terlebih kita boleh bisa diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk kita boleh bisa datang di hadirat-Nya, mengeluh, mengeluarkan semua yang ada dalam hati kita. Teman-teman semua, meletakkan sebuah kepercayaan itu bukanlah suatu hal yang mudah, dan perlu adanya sebuah penyerahan total dalam kehidupan kita. Teman-teman semua, di momen yang indah ini, mari sekali lagi kita menyerahkan hidup kita. Masa depan yang mungkin terlihat kabur, yang mungkin kita tidak tahu sebagai atau sejauh mana kita akan melangkah. Tapi ketidakpastian, di tengah ketidakpastian kita ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, memohon, dan nantinya akan mendengarkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk menjalani hari esok. Mari kita percaya kepada Tuhan dan biarkan kita berkata, Lord hallelujah, I sing hallelujah dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita angkat satu pujian, I sing hallelujah. All I want is to know you more, and my hope is in you alone. Jesus, I will lift your name for the rest of my life. So I lift my voice to worship you.
my refuge and you're my strength. I know you're with me through the fire. From the ashes I will rise, with my hand lifted up. I will sing of your unfailing love. Everybody sing. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my Savior and my peace. My life is safe in you alone. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my Savior and my peace. My life is safe in you alone. All I want is to know you more, and my hope is in you alone. Jesus, I will lift your name for the rest of my life. So I'll lift my voice to worship you. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Sing hallelujah. Jesus, you will always be my Savior and my peace. My life is safe in you alone. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my Savior and my peace. My life is safe in you alone. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Ayah kami, Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari dulu hingga sekarang Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat, penyertaan, dan pengharapan yang Engkau berikan terus-menerus dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk diri kami terlebih dahulu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan sampai detik ini yang kami boleh bisa rasakan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami terkadang lupa bahwa semua yang datang dalam hidup kami itu berasal dari Tuhan. Dan kami mau menyerahkan diri kami terlebih dahulu Tuhan. Bantu kami Tuhan, mungkin kami yang saat ini sedang lemah tubuh, kami yang sedang jatuh dalam iman kami lagi-lagi Tuhan. Dan mungkin kami mempunyai pergumulan Tuhan, pekerjaan kami yang kami mungkin belum menemukan sampai sekarang. Atau bisnis kami yang sedang naik turun Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan permasalahan dalam hidup kami, kesehatan kami, pergumulan pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, dan terlebih iman kami Tuhan. Tuhan, kami paham semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua seizin Tuhan. Dan bantu kami Tuhan, kiranya Tuhan saja mau jagai kesehatan kami, terutama di masa pandemi seperti ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan pasti punya rencana. Bantu kami Tuhan supaya kami memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan kami. Terlebih kami bisa menjaga diri kami dan orang lain Tuhan di masa pandemi seperti ini. Kami berdoa Tuhan untuk bisnis kami, pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan masa depan terlihat buram atau mungkin tidak jelas sama sekali Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau berdoa.
Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan di tengah ketidakpastian ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau punya rencana untuk pekerjaan. Engkau punya rencana bagi bisnis kami dan Engkau menyiapkan semuanya itu Tuhan bagi kami ke depannya. Kami hanya perlu percaya sekarang bahwa Engkau yang punya kehidupan kami. Bantu kami Tuhan supaya kami selalu berharap kepada Engkau. Dalam pekerjaan yang kami lakukan, bisnis yang kami lakukan Tuhan. Bantu kami Tuhan. Dan kiranya melalui apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mau menyerahkan ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk iman kami saat ini Tuhan. Saya maupun teman-teman sekalian. Kami percaya Tuhan dan saya sendiri berdoa. Mungkin kami semua merasakan naik turunnya iman di masa seperti ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan betapa sulitnya kami untuk tetap bertahan dan memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan saat ini Tuhan supaya kami mempunyai iman yang selalu menggantungkan hidup ini di dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang punya cara dan Tuhan yang punya narasi. Dan Tuhan akan memanggil kami untuk kembali lagi ketika kami sesat Tuhan. Bantu kami supaya kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, Indonesia dan bahkan dunia saat ini sedang berada di masa Tuhan kritis melalui pandemi Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami selalu menggantungkan iman kami Tuhan. Ajar kami selalu memandang pada Engkau melalui fenomena yang terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bantu kami dan kiranya Tuhan melalui masa pandemi seperti ini tidak menjauhkan kami dari Tuhan. Tapi ajar kami supaya kami memiliki relasi yang baik kepada Tuhan. Dan bantu juga Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Yang mungkin mereka saat ini sedang ketakutan. Mereka bingung apa yang harus dilakukan ke depannya. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka. Kiranya mereka mau Tuhan percaya dan kiranya Engkau saja mau berikan Tuhan pengharapan lagi bagi mereka. Terlebih buat orang-orang yang saat ini sedang berada di kursi pemerintahan Indonesia. Orang-orang yang sedang ada di luar sana Tuhan. Menjadi sukarelawan untuk menangani pasien COVID. Tuhan, ini merupakan hal yang sangat berbahaya jikalau kita langsung berkontak fisik dengan orang-orang di luar sana. Tapi berikan mereka kesehatan ekstra Tuhan. Supaya mereka memiliki kesehatan yang baik. Untuk mereka boleh bisa menjalani aktivitas mereka dalam menangani pasien COVID Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mengatur pemerintahan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan berita yang masuk keluar ini yang membuat kami terkadang mempertanyakan di mana orang-orang yang mengatur Indonesia. Tapi bantu kami Tuhan supaya kami memiliki kesadaran dan orang-orang di luar sana yang mengatur Indonesia memiliki kesadaran untuk bisa jujur di masa pandemi seperti ini. Dan mencari solusi yang tepat bagi Indonesia maupun dunia dalam menangani pandemi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga bagi kami semua Tuhan, mungkin mahasiswa, pelajar, kami semua sedang menjalani masa-masa pembelajaran online. Terkadang kami capek Tuhan, kami bingung, kami lelah dengan semua ini Tuhan. Tapi kami berdoa untuk kami semua pelajar yang ada di Indonesia. Bantu kami supaya kami memiliki semangat Tuhan. Bantu kami supaya kami memiliki kejujuran di dalam Engkau. Dalam apapun yang kami lakukan. Dalam kuliah kami. Dalam pekerjaan kami yang kami lakukan. Dan kiranya kami boleh bawa semua itu di hadirat Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan. Masa depan kami. Apapun yang kami lakukan ke depannya. Tuhan, kami mau gantungkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau yang punya narasi dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang punya masa depan kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan saat ini datang di hadirat-Mu. Menyerahkan diri kami orang-orang di luar sana. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memegang kehidupan kami. Ini kami Tuhan, di tengah ketidaklayakan kami berdoa. Dan kami gantungkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kami berdoa Tuhan. Amin.
I lift my hand and I declare that you are God. I believe in you. Now I surrender all to you. I lift my hand and I declare that you are God. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my Savior and my peace. My life is saved in you alone. I sing hallelujah. Terima kasih Tuhan. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my Savior and my peace. My life is saved in you alone. My life is saved in you alone. My life is saved in you alone. Shalom teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kami dapat kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Namun Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Dan terlebih-lebih kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Leap of Faith atau lompatan iman, loncatan iman. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dipanggil Allah. Kita mau belajar mengenai seorang tokoh yang bernama Abraham, bagaimana ketaatannya, bagaimana imannya yang begitu kuat kepada Tuhan. Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Teringat pada tahun 2020, bulan Februari, mungkin ada di antara kita masih melihat virus corona itu melalui YouTube, melalui televisi dan yang lain sebagainya. Namun pada bulan Maret, Presiden kita Pak Jokowi mengumumkan pertama kalinya warga negara Indonesia terkena virus corona. Namun jumlahnya masih tergolong sedikit, masih 2 orang. Tetapi saat ini sudah jutaan masyarakat Indonesia yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Bahkan lebih. Kemudian sudah ada ribuan masyarakat Indonesia meninggal karena COVID-19. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita sudah ada yang terkena dengan virus ini dan berjuang untuk sembuh. Mungkin juga ada di antara kita pada saat ini sedang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Tentu saja dalam masa-masa yang sulit ini, sukar bagi kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ataupun ada jangan-jangan di antara kita yang pada saat ini
sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai tidak mau lagi beriman kepada Tuhan. Pada hari ini, seperti yang saya katakan di awal, kita akan belajar mengenai kisah Abraham yang dipanggil oleh Tuhan dan dia taat untuk mentaati panggilan Tuhan atas dirinya. Sebelum kita akan menggali lebih dalam mengenai Bapak Abraham ini, kita akan melihat dulu latar belakang perikop daripada kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-9. Sebelumnya kita mau menelaah siapakah Abraham itu. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 11 ayat 27 dikatakan, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Jadi ayah daripada Abraham adalah Terah. Kemudian kalau kita membaca kitab Yosua pasal 24 ayat kedua, bahwa ayahnya Abraham itu tidak menyembah Allah yang benar. Ketiga, Abraham itu berasal dari negeri Ur-Kasdim. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat ke-28. Inilah penjelasan secara singkat supaya teman-teman dapat memahami terlebih dahulu siapakah Abraham ini. Pertama, marilah kita membaca dulu kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Atau dengan kata lain, Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan lokasi negerinya. Tuhan tidak mengatakan, ya Abraham, engkau kupanggil ke tanah A, ke tanah B, ke tanah C. Ini tidak. Tuhan hanya memanggil Abraham, menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya. Dengan demikian teman-teman kita dapat memahami bahwa tanah yang akan ditempati, tanah yang akan dituju oleh Abraham ini belum terpikirkan bagaimana bentuknya, seperti apa model tanahnya. Masih mengawang-awang di dalam pikirannya Abraham. Tetapi Tuhan hanya memanggil Abraham untuk pergi keluar dari negerinya. Selanjutnya marilah kita membaca ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham yang pertama adalah Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kedua, Tuhan akan memberkati Abraham. Ketiga, Tuhan akan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Keempat, Tuhan akan membuat Abraham menjadi berkat. Kelima, orang yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Keenam, yang merupakan janji yang terakhir adalah melalui Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi inilah janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tetapi ketika Abraham mau taat, ketika Abraham mau taat kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang ia berikan kepada Abraham. Marilah kita membaca ayat yang keempat. Dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya menggarisbawahi bahwa Abraham pergi, ya. Jadi ternyata Abraham ini taat. Abraham mau pergi, keluar dari negerinya.
Lot yang merupakan keponakan Abraham juga ikut bersama-sama dengan Abraham. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa Tuhan memanggil Abraham ketika ia berumur 75 tahun. Teman-teman yang terkasih, umur 75 tahun itu sudah masuk ke dalam kategori lansia, lanjut usia, sudah opa oma. Tetapi umur 75 tahun, Abraham mau taat kepada panggilan Tuhan. Umur 75 tahun itu juga produktivitas tubuh sudah semakin melemah, sudah semakin berkurang. Seharusnya Abraham yang sudah opa-opa itu ya, beristirahat di rumahnya, menetap di negerinya. Tetapi sekali lagi ia mau meresponi panggilan Allah dan pergi ke negerinya yang telah Tuhan tunjukkan. Dia mau pergi dari negeri yang begitu nyaman, yang begitu enak, yang begitu sangat membuat dia bahagia, tetapi Tuhan menyuruhnya untuk pergi dan ia taat untuk pergi. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah ketika nanti sudah lanjut usia, yang penglihatannya sudah mulai kabur, kulit sudah mulai keriput, kita masih mau melakukan pindah tempat? Tapi saya berpikir bahwa kita semua akan lebih memilih untuk menetap dan menikmati masa tua yang begitu indah. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Abraham tidaklah mudah. Membutuhkan langkah iman untuk melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya teman-teman, mari kita membaca ayat yang kelima. Dikatakan, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham membawa Sarai, ya, istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat oleh mereka dan orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Terdapat dua hal yang dapat kita pahami. Pertama, bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, ternyata Abraham juga sudah mempunyai istri. Jadi Abraham bukan hanya sekedar sudah tua, tetapi ia juga sudah berumah tangga, sudah punya istri. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Abraham dan Sarah pergi keluar dari negeri yang mereka tempati berdasarkan persetujuan bersama. Mungkin ada di antara kita yang pada saat ini sedang berumah tangga, ya, ataupun sudah bukan lagi sedang ya, tapi sudah berumah tangga, ataupun saat ini masih dalam tahap pacaran. Kalau yang sudah berumah tangga biasanya dalam mengambil suatu keputusan tentu saja harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau seorang istri mengambil suatu keputusan, maka harus berdasarkan kesepakatan juga bersama dengan suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya, harus ada kesepakatan bersama. Tindakan yang dilakukan oleh Abraham untuk keluar dari negerinya sangatlah tidak mudah. Beruntung Sarah yang adalah istrinya Abraham menyetujuinya dan mau mengikutinya. Bayangkan kalau tiba-tiba Sarah nggak mau. Waduh, itu pasti akan sangat sulit itu. Makanya saya juga nggak tahu bagaimana Abraham membujuk Sarah untuk mau pergi mentaati Tuhan. Tetapi di tengah-tengah itu ada kedaulatan Allah yang mengelampaui hal yang dilakukan oleh Abraham untuk membujuk istrinya. Sehingga Sarah mau mentaati panggilan Tuhan atas diri Abraham. Kedua, kita dapat memahami bahwa Abraham di negerinya bukan menjadi orang yang susah. Kalau kita membaca kembali ayat yang kelima, dikatakan Abraham membawa juga segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang bekerja bersama dengan mereka.
Jadi Abraham itu bukan orang yang miskin. Abraham itu sudah kaya, sudah mempunyai harta benda yang mereka peroleh. Dengan demikian bisa saja Abraham menolak panggilan Tuhan karena ia sudah tua. Belum lagi dia sudah berumah tangga. Belum lagi harta bendanya sudah banyak. Tentu saja kalau kita berada di posisi Abraham, kita akan memikirkan 2 kali kalau kita mau pindah ke satu kota atau pindah ke satu tempat. Sehingga saya mau bertanya lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman masih mau melakukan hal yang sedemikian rupa seperti Abraham? Ketika teman-teman sudah tua, sudah kaya ya, sudah sultan begitu, lalu sudah mempunyai segala apa yang diinginkan, apakah masih mau pindah tempat loh teman-teman, bawa istri, bawa harta benda, kalau sudah punya anak, bawa anak-anak, itu tentu saja nggak mudah. Tentu saja itu sangat sulit. Pasti kita akan memikirkan 2 kali, aduh enaknya kalau sudah tua, umur 75 tahun ya, kalau masih hidup loh ya, kalau masih hidup umur 75 tahun enaknya tinggal di rumah. Beristirahat bersama dengan anak-anak. Ataupun sudah mempunyai cucu begitu. Selanjutnya mari kita membaca ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem. Yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bahwa Abraham berjalan melalui negeri itu dan sampai ke suatu tempat di Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Saya garis bawahi bahwa waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Tadi kita sudah membaca bahwa Abraham itu berangkat dari Haran. Saat ini Haran itu termasuk wilayah Mesopotamia. Ketika saya membaca sebuah artikel bahwa wilayah Mesopotamia itu berada di wilayah Republik Irak. Republik Irak ya. Kemudian tanah Kanaan saat ini berada di wilayah Israel, antara Israel dan Palestina. Saya membaca juga dalam sebuah artikel, kalau dari Mesopotamia, Republik Irak itu, kalau berjalan kaki ini ya, berjalan kaki menuju ke daerah Kanaan, itu sekitar 2000 km. Kalau kita menghitung perjalanan Abraham dari Mesopotamia ke Kanaan saja, maka kita mencoba untuk membagikan setengahnya. Sehingga perjalanan Abraham dari Mesopotamia ke Kanaan sekitar 1000 km. Namun ketika saya mengecek jaraknya, teman-teman, dari Google Maps ya, dari Irak itu, yang merupakan dahulu Mesopotamia, dan ke Israel, yang merupakan tanah Kanaan, itu jaraknya sekitar 1227 km. Biasanya kalau di Google Maps itu kan ada petunjuk waktunya ya. Jadi kita dapat memahami, kita dapat melihat itu berapa lama perjalanan yang akan kita tempuh. Pas saya lihat teman-teman, kalau berjalan kaki dari Irak menuju Israel itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari 9 jam. Tetapi itu masa kini, jalanan sudah bagus. Dan juga sudah ada tempat beristirahat ya, sudah enak, sudah bisa kalau capek beristirahat terlebih dahulu. Dan lain sebagainya. Tapi kita coba membayangkan bagaimana perjalanan Abraham yang pada saat itu belum tentu keadaan jalannya bagus. Saya meyakini bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Abraham naik turun gunung maupun lembah. Jadi jalanannya belum bagus, pasti ada lembah ataupun gunung yang harus dinaiki. Ya kalau kita total mungkin bisa 14 hari. Mungkin jangan-jangan bisa juga sampai 1 bulan. Bayangin ya teman-teman, Abraham sudah tua, bawa istrinya juga yang sudah lansia, lalu bawa anak-anaknya, bawa harta-hartanya, bawa pembantu-pembantu mereka itu dalam keadaan yang begitu sangat rumit ya. Menurut saya itu sangat rumit keadaan itu.
Tetapi Abraham itu mau taat, dia tetap jalan aja, dia tetap mengikuti panggilan Tuhan. Bisa aja Abraham balik mungkin karena lelah ya, capek juga berjalan. Tetapi Abraham mau taat kepada Tuhan. Abraham mau tetap sungguh-sungguh kepada panggilan Tuhan atas dirinya. Teman-teman, ketika Abraham pergi ke negerinya itu, ia menjadi seorang yang asing. Tidak ada saudara, kenalan, ataupun lain sebagainya. Tidak ada. Selanjutnya marilah kita membaca ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi hal tersebut itu menandakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan Abraham. Kemudian pada akhirnya kita dapat mengetahui bahwa negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah tanah Kanaan. Namun Tuhan tidak memberitahukan patokan yang jelas. Jadi, oh iya, tanahnya adalah tanah Kanaan. Tapi kan tanah Kanaan itu luas. Tuhan tidak memberikan patokan, oh ya dari meter pertama sampai meter yang sekian itu tanahmu. Tidak. Tapi Tuhan hanya bilang, ya ini tanah Kanaan untukmu. Negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jadi Abraham pun pasti tentu saja masih bingung. Wah, ini tanah yang akan saya ambil besarnya sebagaimana nih, luasnya sebagaimana. Tidak ada yang tahu. Abraham tidak tahu. Tetapi yang menarik, Abraham di situ mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham tetap mengingat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan yang tidak meninggalkannya. Abraham membangun persekutuannya dengan Tuhan. Selanjutnya kita membaca ayat yang ke-8, dikatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saya membaca sebuah artikel kembali dan artikel tersebut menuliskan bahwa jarak antara Sikhem ke Betel sekitar 20 mil lebih jauh ke arah selatan. Jadi Abraham itu melanjutkan perjalanannya bersama dengan keluarganya menuju ke pegunungan. Kita dapat melihat bahwa Abraham kembali mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Teman-teman yang terkasih, selain Abraham membangun tempat tinggalnya, membangun kemahnya, dia juga tidak lupa kepada Tuhan yang telah memanggilnya. Abraham kembali lagi membangun persekutuan dengan Tuhan. Kemudian kita membaca ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-9, dikatakan, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika saya membaca sebuah artikel bahwa tanah Negeb itu merupakan wilayah padang pasir. Jadi kita mau melihat bagaimana perjalanannya Abraham itu begitu sangat sulit. Di tengah-tengah umurnya yang sudah tua, umur 75 tahun. Dia juga harus membawa istrinya, sanak saudaranya, harta bendanya. Tapi dia mau tetap taat kepada panggilan Tuhan atas dirinya. Tadi kita sudah mendalami sedikit kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9 mengenai Tuhan memanggil Abraham. Kita telah mengetahui bahwa Tuhan memanggil Abraham ketika ia sudah tua dan mempunyai istri. Bahkan Abraham juga dalam tanda kutip sudah mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Sudah orang berada. Namun ketika Tuhan memanggilnya dan menyuruhnya pergi, Abraham taat. Menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Abraham mau pergi ke negerinya? Ke negeri yang telah Tuhan tunjukkannya. Apa yang mendorong Abraham untuk taat kepada panggilan Tuhan?
Mari teman-teman kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sekarang kita dapat memahami bahwa apa yang membuat Abraham taat kepada panggilan Tuhan adalah iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga iman dan harapan itu berjalan bersama. Kemudian iman merupakan suatu substansi ataupun dapat dikatakan sebagai inti ataupun dasar kita sebagai orang percaya untuk berharap. Selanjutnya, iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Iman menunjukkan kepada kita suatu realitas yang saat ini tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Sehingga iman jauh melampauinya dan memberikan kepada kita suatu semangat untuk menjalani apa yang sedang kita harapkan. Saya mempunyai kesaksian sedikit mengenai beriman kepada Tuhan. Tahun 2016 saya tamat dari SMA. Pada waktu itu langsung masuk ke sekolah teologi di Batu Malang. Pada bulan November saya mengalami sakit dan diharuskan untuk dirawat di Rumah Sakit Baptis Batu. Kemudian dokter mengatakan bahwa saya tidak dapat tinggal di kota Batu karena cuacanya yang begitu dingin. Apalagi saya berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk kuliah di kota Batu. Jadi saya bersama dengan keluarga memutuskan bahwa saya akan keluar dari kota Batu dan mengakhiri perkuliahan teologi saya dan kembali ke rumah di Jakarta. Saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah memang benar saya dipanggil oleh Tuhan? Bagaimana nanti kehidupan saya ke depan? Apakah dapat melayani Tuhan? Ada keraguan yang timbul dari dalam diri saya terhadap masa depan. Sebab saya sudah kuliah selama 3 bulan di kota Batu. Untuk kembali ke kota Batu lagi, untuk memulai perkuliahan yang baru, ataupun misalnya saya mau sekolah teologi lagi, saya harus menunggu tahun depan. Tidak bisa langsung masuk. Pada akhirnya saya menunggu tahun ajaran yang baru. Saya memulai pekerjaan, yaitu membuka les musik untuk anak-anak sekolah minggu, lalu juga menjadi supir antar jemput. Saya sempat menjadi seorang supir sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya berpikir bahwa, jangan-jangan saya ini adalah orang yang masa depannya suram, madesu tidak ada harapan. Jujur pada waktu itu sangat sukar untuk beriman kepada Tuhan. Saya mulai mengandalkan diri sendiri dan bahkan tidak menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Singkat cerita, pada bulan Juli tahun 2017, saya tes di salah satu seminari di Jakarta, tetapi saya gagal masuk. Udah gagal yang di pertama, sekarang gagal yang di kedua. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau memanggil saya, mengapa saya harus mengalami kegagalan? Apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya? Pada bulan Juli pertengahan saya diingatkan kembali oleh Tuhan mengenai panggilan Tuhan terhadap diri saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, memohon ampun karena sudah tidak lagi mempunyai relasi dengan Tuhan. Dan saya mulai membangun lagi persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan disitulah saya mulai lagi beriman kepada Tuhan. Beriman bahwa masa depan saya nanti akan berada dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang akan memegangnya. Walaupun saya menjadi seorang hamba Tuhan.
Akhir Juli saya kembali tes masuk seminari di Bandung dan puji Tuhan saya lulus. Di situ saya langsung menangis di hadapan Tuhan dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menolong perkuliahan saya di Bandung dan melewati semester demi semester dengan baik. Dan bahkan saya bisa berada di tahap ini. Teman-teman yang terkasih, pandemi COVID-19 saat ini membuat kita kehilangan harapan akan masa depan. Seperti di awal tadi mungkin ada di antara teman-teman yang mulai meninggalkan Tuhan atau bahkan tidak mau lagi beriman kepada Tuhan. Namun melalui kisah Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, yang telah kita baca dan dalami, marilah kita tetap mau beriman kepada Tuhan. Walaupun secara manusia kita berpikir bahwa kondisi saat ini tidak mungkin memberikan harapan masa depan yang begitu baik untuk kita karena sedang pandemi. Akan tetapi marilah hari ini kita mengambil sikap untuk tetap beriman kepada Tuhan. Kita menaruh harapan masa depan kita kepada Tuhan. Tetapi kita jangan beriman buta. Ya sudah, pokoknya kalau beriman aja. Nggak perlu lagi bangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak. Kita harus juga beriman tetapi membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Harus dibangun dengan persekutuan dengan cara kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau tadi kita memperhatikan kisah Abraham bahwa ia membangun mezbah untuk Tuhan. Abraham bukan hanya saja beriman kepada Tuhan, tetapi ia juga meminta tuntunan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Ia membangun persekutuannya dengan Tuhan. Jadi saya mengharapkan agar kita tidak beriman buta. Akan tetapi kita beriman kepada Tuhan dan tetap terus meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan mengenai masa depan kita. Dan meminta tuntunan Tuhan untuk apa yang akan kita kerjakan agar kelak masa depan kita menjadi masa depan yang cerah dan memuliakan Tuhan. Teman-teman terkasih, ada statement dari seorang tokoh teolog terkenal di Amerika pada abad ke-18 yang bernama Jonathan Edwards. Dia mengatakan, ketika Tuhan akan melakukan hal yang baru, yang luar biasa untuk kita, Dia selalu membuat umatnya berdoa. Berdoalah dan yakinlah dengan iman bahwa Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa, hal yang baru kepada dirimu. Percayalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berada di dalam genggaman Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang saat ini membuat kita menderita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang begitu sangat sulit, di tengah-tengah situasi yang membuat kami juga memikirkan akan masa depan kami ke depan seperti apa. Tetapi melalui kisah Abraham, kami dapat melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah kami semakin terus memuji dan memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Pertama-tama, kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan atas pimpinannya, sehingga pemilihan Majelis GKA Gloria periode 2022 sampai 2024 dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam pemilihan ini, baik secara online maupun secara offline. Mari kita terus mendoakan para majelis yang sudah terpilih ini, supaya mereka bisa bekerja sama dan dengan hati yang mengasihi Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan di gereja. Pada akhirnya, mari kita menyaksikan nama-nama majelis dari 6 gereja lokal.
Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat suara kita untuk mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus, biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah
bagi kemuliaan Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Oh, oh, ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa